Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Halo sahabat Teknika, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Maha Putri kali ini di program STEM C Flash edisi spesial hari ini Kamis 25 Juli 2024 bersama dengan Kepala SMK Negeri 1 Gianyar, Bapak Dr. Andos Idewo Putu Alit MPD yang hari ini membawa tim beliau untuk melaksanakan kunjungan studi tiru di sekolah kita tercinta SMK Negeri 3 Singaraja. Kita sapa dulu beliau. Halo Bapak, Om Swastiastu Bapak. Swastiastu. Bagaimana perjalanannya Bapak? Ya, sangat menyenangkan karena ingin menuju ke SMK Negeri 3 Singaraja. Wih, mantap. Ini beliaunya baru datang loh ya sahabat Teknika. Jadi tim sedang keliling melihat-lihat bagaimana situasi dan kondisi di SMK Negeri 3 Singaraja dan beliau kita culik dulu ke radio untuk kita ajak ngobrol bareng. Nah, Bapak mungkin bisa cerita-cerita dulu nih Bapak. Ini kan Gianyar ya. Gianyar itu identik dengan seninya, identik dengan pokoknya budaya Balinya kayaknya perfeksionis banget deh. Kalau di Gianyar itu. Oke, mungkin kalau misalnya di SMK 1 Gianyar itu berapa ada konsentrasi keahliannya? Ya, selamat siang untuk penggemar Radio Teknika. Okay. Ya, saya ucapkan selamat siang dan terima kasih banyak tentunya untuk SMK Negeri 3 Singaraja, terutama Bu Delon, kepala sekolahnya yang menyebut kami di sini sangat antusias sekali kami datang bersama-sama dengan teman-teman tim kami. Ya, tentunya di SMK Negeri 1 Gianyar ada 6 konsentrasi keahlian. Ya, yang paling banyak adalah BISMAN, Business Management, yang akuntansi, kemudian ada bisnis digital, manajemen perkantoran, RPL, TKJ dan DKP. Jadi ada 6 konsentrasi kalian. Mudah-mudahan bisa pada tahun depan kita membuka perhotelan. Oke, mantap. Ya, jadi kalau misalnya dilihat tadi kayaknya ini semacam perkawinan antara SMEA dengan STM, Pak ya. Iya. Maunya seperti itu. Iya, seperti itu. Karena tadi kan lebih ke bisnis manajemen itu kan biasanya SMEA. Kalau dulu ya, zaman dulu. Jadi itu yang SMEA. Kemudian ada sentuhan tekniknya juga, TKJ dan DKV-nya. Oke, Bapak. Kalau misalnya untuk tahun ini, nah kita kan
ada animo ini Bapak ya, masyarakat itu animonya untuk mendaftar ke sekolah SMK itu sekarang lebih membludaknya yang ke pariwisata. Nah mungkin itu salah satu strategi Bapak nih ya, bagaimana nanti tahun depan berencana untuk membuka perhotelan. Nah untuk di sana apakah terjadi hal yang sama juga dengan yang di Buleleng? Ya, sama persis. Ya, minat sekarang anak-anak kita, terutama karena terkait dengan mungkin cepat mencari kerja dan sebagainya. Jadi anak-anak tentunya yang terutama di kota, kebanyakan kami dituntut oleh masyarakat untuk membuka perhotelan karena anak di kota sekarang banyak yang melanjutkan studinya ke Sukawati, kemudian ke Ubud, Tambak Siring begitu. Anak-anak di kota bergeser ke sana. Orang tua yang minta, Pak, gimana kok tidak membuka? Ya tentunya saya sebagai jadi satuan pendidikan wajiblah mengakomodir untuk keinginan masyarakat di sekitar kota Gianyar dan ke timur, terutama Gianyar Timur untuk membuka perhotelan belum ada gitu ya. Kemudian hanya dua sekolah negeri yang belum membuka perhotelan, yaitu SMK 1 Sukawati dan SMK 1 Gianyar. Yang lainnya sudah, jadi merata seperti itu. Ya nggak ajak comblang lah keadaannya seperti itu. Sehingga berpikiran kami ke depan untuk membuka perhotelan. Nah, kalau melihat memang dari animo masyarakat ke perhotelan kayaknya dari tahun lalu agak membludak kan Bapak ya. Cuman kalau misalnya bagaimana Bapak melihat dengan membludaknya peminat, kemudian ketersediaan lapangan kerja nantinya, kemudian mungkin keterserapannya nanti bagaimana Bapak kira-kira? Untuk di pariwisata saya yakin untuk ke depan untuk pariwisata di Bali terutama ini ya masih prospek untuk diserap di tenaga kerja ini cukup banyak ya, bahkan belum apa-apa dan sekarang saya membuka kelas bisnis manajemen, pihak hotel meminta jurusan akuntansi untuk praktek PKL di tempat di hotel. Ada 15 hotel yang minta anak-anak bismen. Kami juga berpikir, loh kenapa saya memang memerlukan anak accounting yang untuk di bismen. Kemudian anak perkantoran juga demikian. Termasuk beberapa di jurusan komputer diminta untuk PKL di perhotelan. Makanya bagaimana, karena kita sudah ada 15 hotel yang minta seperti itu, kenapa kita tidak mencoba atau membuka hal yang baru untuk sekolah kita gitu. Kalau misalnya kemarin kan memang sempat ada isu bahwa di perhotelan itu tidak hanya harus jurusan perhotelan Bapak kan. Jadi ini terbukti juga ya Bapak ya dengan adanya permintaan direct ya Pak ya. Direct permintaan langsung ke sekolah bahwa yang dibutuhkan juga tidak hanya yang perhotelan saja tapi juga bisnis, manajemen dan akuntansi. Nah, mungkin Bapak bagaimana melihat Bapak kalau misalnya ada situasi yang seperti ini, bahwa ternyata kan di dunia perhotelan itu tidak melulu harus lulusan perhotelan. Menurut pendapat Bapak bagaimana Pak? Begini ya. Di hotel itu kan banyak yang diperlukan ya, bukan saja orang di bidang pelayanan terhadap di kamar hotel. Accountingnya kan perlu juga yang terkait dengan masalah manajemen keuangan, termasuk di kantor perlu adanya orang-orang tertentu yang bisa memilih, tentunya ditambah nanti rencana kami untuk ekstra kita tambahkan dengan bahasa asing dan sebagainya, termasuk keahlian kota terkait dengan materi-materi yang berbau hotel, terutama akuntansi kita perlu akuntansi perhotelan. Kemudian perkantoran ya tentunya terkait dengan yang bagaimana dengan hotel, sehingga animo masyarakat tidak lari dari hal-hal yang terkait. Misalnya saya buka perhotelan, tentunya akuntansinya bisa saja menurun dan sebagainya. Dengan adanya seperti itu ya bisa ditutupi gitu. Apalagi sudah ada pemesanan langsung Pak ya. Dari beberapa hotel di Gianyar. Mantap sekali. Nah, mungkin gini Bapak, sekarang kita
bergeser topik ini Siap. ke apa namanya program yang sekarang Bapak lakukan ini, kunjungan ke sekolah kami ini. Ada banyak sekolah juga di Bali, Pak. Di Bali Utara juga banyak. Nah, kenapa ke SMK Negeri 3 Singaraja? Tentunya ya saya juga memilih sekolah yang terkaitan dengan terutama kan saya ingin membawa teman-teman saya terutama yang muda-muda untuk melihat bagaimana perkembangan di dunia pendidikan saat ini. Tidak bisa untuk sekarang tidak bisa aja melungun seperti tempo-tempo dulu. Ngajar juga demikian kan. Ngajar seperti kita dulu kan sangat tertarik kalau orang ngajar guru tidak membawa buku perlengkapan dan sebagainya, saya anggap itu guru yang pintar. Sekarang sudah bergeser. Ya, bagaimana sekarang guru-guru bisa berinovasi, kemudian bagaimana pembelajaran metode yang digunakan tentunya metode yang kekinian yang bisa diterima oleh anak didik kita. Nah, di SMK 3, kenapa kami ke SMK 3 dari Singaraja? Saya lihat seperti itu ya. Banyak yang mesti saya tiru dari walaupun beliau junior saya, tetapi memiliki inovasi yang cukup bagus. Ya, terbukti ya ini seperti ini. Ada radio suara teknika, kemudian hal yang yang baru diciptakan, inovasi yang baru. Dan kami juga inginkan seperti itu, teman-teman. Dan tidak mungkin kepala sekolah aja yang menerap ilmu seperti ini kalau tidak diimbangi oleh staf kami tentunya. Ya, misalnya program ini ya, dia harus melihat ya tidak melulu hanya itu saja. Sekarang tidak akan diterima oleh masyarakat kalau kita tetap menonton. Oleh karena itu saya membuka wawasan teman-teman saya di SMK Negeri 1 Gianyar. Silahkan, biar saya tidak ngomong-ngomong terus saja. Pak, Bapak, Ibu harus kita harus inovasi, ngejar, kita harus jangan tidur jadi kan. Sekarang silahkan dilihat teman-teman kita di sini. Gitu maksudnya. Mantap. Ada pengimbasannya gitu. Kita tersanjung sekali Bapak nih. Gitu. Memang ini sejak Ibu Kepala Sekolah ini kan sebenarnya belum genap setahun beliau di sini Bapak. Salah satu contoh gebrakan beliau ya ini radio kita ini. Jadi kami sebenarnya radio sudah dirintis dari tahun 2004. Oh iya. Iya. Cuman waktu itu kan karena masih booming-boomingnya radio Bapak, belum ada internet belum kan seperti itu. Nah, kami sempat terkendala izin, kemudian vakum. Terus siaran hanya mengandalkan 107,7 FM. Nah, beliau setiap ada tamu harus podcast. Jadi banyaklah beliau menggelontorkan ide-ide program ini, saya bikinkan program gini, sehingga salah satunya yang program yang sedang kita sedang kita siaran sekarang Bapak, STEMC Flash-nya. Oke. Nah, untuk tim kunjungan Bapak hari ini berapa orang nih Bapak? Ya, kunjungan kami ke sini ya sebanyak 22 orang ya. Jadi seluruh Kapro, Kabeng, kemudian ada pengawas kami, termasuk ketua komite. Sebenarnya ketua komite mau datang karena ada halangan, ya akhirnya minta izin beliau untuk hari ini tidak menghadir. Mudah-mudahan ke depan kami bisa mengajak teman-teman untuk bisa menambah wawasan. Ya, ini juga saya tahu Bu Nilon ya dari Waka kurikulum di SMK Negeri 1 Sukesade. Ya, saya tahu beliau energik banget gitu ya. Dan kemudian menjadi kepala sekolah yang secepat ini ya tentunya hal-hal merupakan suatu kebanggaan bagi kita semua. Oke, betul sekali ya Bapak. Nah, mungkin untuk yang terakhir ini Bapak ya. Nah, Bapak bagaimana menurut Bapak ini, terus pendapat Bapak, terus sekalian Pak pesan-pesan yang ingin disampaikan bahwa kita banyak SMK yang ada di Bali. Jadi bagaimana sekarang kan sudah hampir semua melaksanakan kurikulum merdeka ya Bapak ya. Nah, kedepannya menurut Bapak itu kita seharusnya bagaimana antar SMK ini supaya bisa melaksanakan amanah kurikulum merdeka di Bali ini khususnya, supaya bisa terlihatlah hasil dari penerapan kurikulum merdeka itu. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Ya, untuk teman-teman kita juga termasuk saya pribadi di sekolah tentunya ingin sharing dengan teman-teman. Satu kata kunci saya, jangan malu bertanya. Ya, jangan merasa lebih senior, kita melihat junior dengan sebelah mata, dan kita harus berbuka dengan hati. Ya, memang kalau kita mau tiru
mau kita belajar, kita kenapa, dan saya pun pribadi di sekolah dengan siswa pun kita ada malu untuk bertanya, ya apalagi dengan teman-teman, apalagi dengan kepala sekolah, kita mesti terbuka, kemudian menambah wawasan dan banyak belajar, jangan sampai belajarnya cuma itu saja, ya fungsinya untuk keluar menambah wawasan seperti ini. Oh ternyata saya masih kurang, saya harus belajar banyak, dan jangan malu bertanya. Itu kuncinya kita untuk sebagai di satuan pendidikan, untuk guru-guru, pegawai, staf, semuanya mesti mau belajar. Sekarang kalau tidak mau belajar akan tertinggal, apalagi dengan IT-nya, Iya, ya, betul. tertinggal terus, Bapak. Ya, itu yang perlu saya sampaikan. Oke, terima Ya. kasih banyak Bapak. Terima kasih. Nanti Bapak silahkan menikmati suasana SMK Negeri 3 Iya, Singaraja. terima kasih Mudah-mudahan nanti apa yang ada di sini memang bisa bermanfaat untuk sekolah Bapak tentunya. semoga Oke, tentunya, terima kasih ya. juga waktunya sudah hadir Bapak Siap. di program Saya juga STEM terima Cikles. kasih, merupakan kehormatan bagi saya selaku pribadi, selaku Kepala Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Gianyar, bisa langsung datang ke sini dan bisa diwawancarai. Oke. Terima kasih banyak untuk Nggih. Suara Teknika. Semoga semakin jaya. Terima kasih banyak Bapak. Oke sahabat Teknika, demikian obrolan singkat kita bersama dengan Bapak Kepala SMK Negeri 1 Gianyar, Bapak Dr. Andus Idewo Putu Alit MPD. Nah setelah ini beliau dan tim akan berkeliling untuk melihat-lihat bagaimana situasi dan kondisi pembelajaran di SMK Negeri 3 Singaraja. Nantikan program-program berikutnya dan stay tune terus di 107,7 FM. Sampai jumpa.